Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Trianingsi, kelas 2171D, NIM 2120701050, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori yang ada dalam komunikasi massa. Yang pertama, teori uses and gratification atau teori kegunaan dan kepuasan. Teori ini awalnya muncul di tahun 1940 sampai 1950, lalu mengalami kemunculan kembali dan penguatan pada tahun 1974. Teori ini dikemukakan oleh Elihu Katz, Herbert Blumer, Michel Gurevitch dalam bukunya yang berjudul The Use of Mass Communication: Current Perspective on Gratification. Teori ini menjelaskan bahwa pengguna media atau audiens memiliki peran aktif dalam memilih dan menggunakan suatu media untuk memenuhi kebutuhannya, dan pengguna media berusaha untuk mencari sumber yang paling bagus atau baik dalam memenuhi kebutuhannya. Teori ini berasumsi bahwa satu khalayak aktif dan pengguna medianya berorientasi pada tujuan. Asumsi ini mengatakan bahwa khalayak bisa membawa tingkat aktivitas yang berbeda dalam penggunaan medianya. Begitu pula dengan usaha untuk menyelesaikan tujuannya lewat media. Yang kedua, inisiatif dalam menghubungkan kepuasan kebutuhan pada pilihan media tertentu terdapat pada anggota khalayak Katz, Blumer, dan Gurevitch menyatakan bahwa kepuasan akan kebutuhan berhubungan dengan pilihan sebuah media. Pilihan ini berada di tangan khalayak, artinya pengguna media bebas menentukan dan memilih media untuk memuaskan kebutuhannya. Misalnya, saat seorang ingin menonton hiburan, tentunya akan memilih tayangan seperti kartun atau film. Namun, saat ingin mendapatkan informasi, akan menonton tayangan berita. Yang ketiga, media berkompetisi dengan sumber lainnya untuk kepuasan kebutuhan. Asumsi ini menjelaskan bahwa media dan khalayaknya tidak berada dalam kevakuman atau kekosongan. Media dan khalayak merupakan bagian dari masyarakat luas, dan hubungan antara keduanya sama-sama dipengaruhi masyarakat. 4. Orang mempunyai cukup kesadaran diri akan penggunaan media mereka, minat serta motif sehingga dapat memberi gambaran yang akurat mengenai kegunaan tersebut kepada para peneliti. Asumsi ini menjelaskan bahwa khalayak punya kesadaran diri dalam menggunakan media, begitu pula dengan minat serta motifnya. 5. Penilaian mengenai nilai isi media hanya dapat dilakukan oleh khalayak. Asumsi dasar teori uses and gratification ini menjelaskan bahwa hanya khalayak yang bisa memutuskan penggunaan media guna meraih tujuannya, serta menilai isi muatan media. Misalnya, seseorang membaca karena koran itu hanya satu-satunya yang tersedia di tempat tinggalnya. Walaupun ia membacanya bukan berarti orang tersebut merasa terpuaskan dengan isi korannya. Bahkan bisa jadi ia memutuskan untuk berhenti berlangganan jika ada koran lain yang tersedia di tempat tinggalnya. Selain itu, ada 5 kebutuhan khalayak. Yang pertama, kebutuhan kognitif, kebutuhan untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan pemahaman. Yang kedua, kebutuhan afektif, kebutuhan yang berkaitan dengan pengalaman emosional, menyenangkan atau estetis. Yang ketiga, kebutuhan integrasi personal, kebutuhan yang berkaitan dengan kredibilitas, percaya diri, dan status. Yang keempat, kebutuhan integrasi sosial, kebutuhan untuk meningkatkan hubungan dengan keluarga, teman, dan lainnya. Yang kelima, kebutuhan pelepasan ketegangan, kebutuhan yang berkaitan dengan upaya menghindarkan tekanan, tegangan, dan hasrat keanekaragaman. Contoh fenomena dari teori uses and gratification. Kita ambil contoh kebutuhan dan kepuasan penonton. Salah satunya dengan menonton acara komedi Lapor Pak yang sebagian besar penontonnya dari kalangan remaja, bahkan ibu-ibu. Para penonton lebih memilih atau mencari kepuasan hiburan melalui acara komedi Lapor Pak. Dengan mengusung konsep komedi varietas, Lapor Pak dikemas melalui sketsa dan gelar wicara dengan latar belakang kantor polisi yang mengkomedikan kasus-kasus kriminal, isu terkini, dan gosip artis dengan cara penyampaian yang bertujuan mengundang gelak tawa pemirsa, sehingga penonton merasa puas terhadap acara tersebut.
Yang kedua, teori kultivasi. Teori kultivasi pertama kali diperkenalkan oleh Profesor George Gardner dan teman-temannya pada tahun 1969 ketika ia menjadi dekan Annenberg School of Communication di Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat. Tulisan pertama yang memperkenalkan teori ini adalah Living with Television: The Valence Profile, Journal of Communication. Teori ini menjelaskan tentang efek jangka panjang dari televisi yang menanamkan ideologi kepada audiens sesuai dengan apa yang mereka lihat di televisi, sehingga audiens akan memaknai dunia sesuai dengan pemaknaan yang ada di televisi. Apa yang ditayangkan di televisi dianggap sebagai sebuah representasi atas kenyataan, dan halayak akan menyesuaikan diri mereka dengan apa yang mereka lihat di televisi. Teori ini percaya bahwa televisi bertanggung jawab dalam membentuk atau mendoktrin konsepsi pemirsanya mengenai realitas sosial yang ada di sekelilingnya. Ada dua karakteristik seseorang dalam menonton televisi, yaitu light viewer dan heavy viewer. Light viewer adalah penonton televisi yang menonton kurang dari 2 jam, sedangkan heavy viewer adalah penonton yang menonton televisi lebih dari 4 jam seharinya. Semakin sering seseorang menonton televisi, maka akan semakin kuat kecenderungan orang tersebut dengan menyamakan realitas di televisi dengan realitas sosial, sehingga menimbulkan ketakutan yang berlebihan. Contohnya, seperti menonton sinetron atau film action yang menampilkan sebuah kejahatan, maka seorang yang menonton lebih dari 4 jam akan dapat mencontoh adegan tersebut atau merasa takut dengan lingkungan sekitarnya, karena ia takut apa yang disiarkan di televisi akan terjadi di kehidupan nyatanya. Dalam riset proyek indikator budaya atau Cultural Indicator Research Project, terdapat 3 asumsi dasar kultivasi yang dikembangkan oleh George Gardner. Yang pertama, televisi secara esensi dan fundamental berbeda dengan bentuk media massa lainnya. Yang kedua, televisi membentuk cara berpikir dan membuat kaitan dari masyarakat kita. Yang ketiga, pengaruh dari televisi terbatas. Contoh real dari teori kultivasi ini yaitu ada sebuah pemberitaan yang dilansir dari Kompas yang dimana anak berusia 5 tahun dibunuh oleh seorang remaja yang berusia 15 tahun. Remaja tersebut mengaku bahwa ia melakukan tindakan tersebut karena terinspirasi dari film horor Chucky yang menceritakan tentang horor pembunuhan. 3. Teori kajian budaya. Teori cultural studies atau sering disebut dengan teori kajian budaya adalah sebuah teori karya Shorthall yang mengadopsi teori kritis Marx yang muncul pada tahun 1960-an. Cultural studies atau kajian budaya berakar dari gagasan Karl Marx yang mempunyai pandangan bahwa kapitalisme telah menciptakan kelompok elit berkuasa untuk melakukan eksploitasi terhadap kelompok yang tidak berkuasa dan lemah. Pengaruh kontrol kelompok berkuasa terhadap yang lemah menjadikan kelompok yang lemah merasa tidak memiliki kontrol atas masa depan mereka. Shorthall berpendapat bahwa suatu budaya pasti memiliki dan menyimpan ideologi yang lebih berkuasa. Teori ini menempatkan komunikasi massa harus memahami konteks kultur yang ada, bukan hanya mencari tahu tentang sesuatu. Teori ini sebenarnya mengkaji berbagai kebudayaan dan praktek budaya serta kaitannya dengan kekuasaan. Tujuannya adalah mengungkapkan hubungan kekuasaan serta mengkaji bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi berbagai bentuk kebudayaan, sosial, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, hukum, dan lain sebagainya. Cultural studies tidak hanya merupakan studi tentang budaya yang merupakan identitas tersendiri yang terpisah dari konteks sosial dan politiknya. Tujuannya adalah memahami budaya dalam segala bentuk kompleksnya dan menganalisis konteks sosial dan politik tempat budaya tersebut berasal. Media massa sekarang ini cenderung memilih hal hegemoni. Dalam hal ini, hegemoni bertujuan untuk memaksa orang secara halus dan memaksa seseorang lewat alam bawah sadar. Hegemoni adalah konsep yang mewakili pengaruh, kekuasaan, atau dominasi kelompok sosial tertentu atas kelompok lainnya. Contoh dari teori ini yaitu sinetron-sinetron yang menayangkan sisi kemewahan seperti sinetron Ikatan Cinta. Dari situlah aktor atau pemain menggunakan pakaian modis, perhiasan mewah, mobil mahal, dan tindakan yang dilakukan tidak sesuai. Secara tidak langsung, tayangan-tayangan itu telah merubah pemikiran seseorang
dan memancing seseorang untuk bertindak sesuai yang dia tonton atau lihat. Penonton itu cenderung ingin meniru gaya mewah yang ditonjolkan, mungkin keinginan untuk mempunyai mobil mewah, perhiasan, fashion modis, dan hal lain. Dari sinilah acara atau tayangan itu akan merubah seseorang menjadi lebih konsumtif. Yang keempat yaitu teori ekologi media. Ekologi media yaitu teori yang dicetuskan oleh McLuhan pada tahun 1964. Ia merasa bahwa masyarakat sangat bergantung pada teknologi yang menggunakan media dan bahwa ketertiban sosial suatu masyarakat sehingga teknologi akan tetap menjadi fokus bagi sebagian besar masyarakat. Ekologi media adalah studi tentang bagaimana media dan proses komunikasi mempengaruhi persepsi manusia, perasaan, emosi, pemahaman, nilai-nilai, dan bagaimana interaksi kita dengan fasilitas media yang tersedia atau menghalangi berbagai kesempatan yang tersedia untuk bertahan hidup. Teori ini berasumsi bahwa 1. Media mempengaruhi hampir seluruh aspek dalam tindak tanduk masyarakat. Media melingkupi setiap tindakan di dalam masyarakat, artinya yang terpenting dari sebuah media adalah teknologinya, bukan isinya. Yang kedua, media mempengaruhi persepsi kita dan mengorganisasikan pengalaman-pengalaman kita. Pandangan ini adalah media merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia, di mana dalam menilai sesuatu, bereaksi, dan merasakan sesuatu, manusia cenderung dipengaruhi oleh media. Yang ketiga, media mempersatukan seluruh dunia. Setiap peristiwa atau hal yang dilakukan oleh seluruh manusia di belahan dunia akan diketahui pula oleh semua orang. Media seolah mengikat dunia menjadi sebuah kesatuan, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh teori ekologi media yakini sikap, pikiran, dan pendapat seseorang bisa dipengaruhi media dengan mudah. Misalnya, adegan kekerasan yang dilakukan ketika dua orang terlibat masalah dalam suatu sinetron. Jika awalnya kita yakin bahwa masalah bisa diselesaikan secara damai, sejak menonton adegan tersebut kita menjadi percaya pada hal yang berlawanan. Mungkin ini saja yang dapat saya paparkan atau jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.